Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat kita lanjutkan ya. Menurut kita ini ada 15 TWK, 15 TIU dan 5 TKP. Ini persiapan besok kita tryout ya. Besok kita tryout, nanti yang offline itu sudah dibagi grupnya untuk tryout di tempat les, sedangkan yang online nanti kalau username sama passwordnya lupa bisa bertanya. Pada yang lain yang tidak bimbel di tempat kita boleh juga ya untuk tryout dengan biaya sebesar 50.000 ya. Ini abang bagi dulu bahannya. Ini kena pembatasan ya, kalau kita belajar TWK itu selalu kena pembatasan, nggak masalah ya. Ini abang bagi dulu bahan yang ini sebentar ke grup. Ya silakan dicek ya, sudah di grup ya. Ya boleh diketikkan, dibantu ya, ketikkan hiburan supaya pembatasannya hilang ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal. Di sini dalam keseharian Dina selalu mengimplementasikan nilai Pancasila ya. Pengamalan sila sudah kita pelajari ya, sangat menghormati dan memelihara keberagaman budaya, suku, bangsa dan bahasa. Ya, keberagaman ya. Keberagaman itu ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ketika dikaitkan ya kita bisa otomatis ini sila ketiga. Ya, kalau gambarnya apa ini? Pohon beringin ya. Ya, karena ia sadar Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman ya. Keberagaman itu bahasa lainnya plural. Iya. Mana ini? Bahasa lainnya itu adalah plural. Plural. Ya. Sikap Dina tersebut menarik perhatian Tika untuk ikut mengimplementasikan nilai Pancasila yang sama. Iya, berarti yang sama, berarti kita harus fokus bahwa ini adalah di sila ketiga. Ya. Misalnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak suara ya. Ketika ada kata demokrasi, ada hak suara, itu berkaitan dengan sila keempat. Itu ya. B. Berperan aktif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Wah, persatuan Indonesia itu sila ketiga, membuat persatuan dan menghindari yang memecah belah persatuan, misalnya hoax. Iya, yang memecah belah itu. Buzzer-buzzer biasanya mau pilkada, mau pilpres itu pasti banyak. Ya, ini berkaitan dengan sila ketiga. Oke, kita tandai dulu. Kita cari yang paling tepat. C. Menghormati keyakinan agama. Iya, ini berarti di sila pertama. Membantu mereka yang membutuhkan baik dalam bentuk kesediaan memberi pertolongan. Ya, ini sila kedua. Ya, membantu ya. Memberikan perlakuan yang adil. Ya. Dan hormat kepada semua orang. Ya, ini dia sila kedua. Jadi hanya satu ya. Berarti dia jawabannya adalah bola. Itu ya. Untuk yang nomor satu, kira-kira bisa ya. Boleh ya dibantu diketikkan hiburan ya. Karena ini kena pembatasan. Maklum, kalau belajar TWK kita selalu kena pembatasan ini. Tapi kalau TIU tidak. Lanjut ke soal berikutnya. Yang bisa jawab langsung di komen ya. Silakan.
Ya, silakan jawab. Ada yang jawab A? Ini eh, pertanyaannya bukan ini ya, bukan ketuhanan yang Maha Esa itu di sila pertama, bukan ya. Ini pokok pikiran di pembukaan, ya. Jadi kalau kita bicara pokok pikiran, kita harus tahu apa-apa aja pokok pikiran di pembukaan ya. Pokok pikirannya itu yang pertama adalah negara persatuan. Ya, yang pertama itu pokok pikiran. Pokok pikiran di pembukaan. Ya, yang pertama itu negara persatuan. Iya. Kemudian yang kedua adalah keadilan ya. Iya. Abang lupa yang ketiga, tapi yang keempat ini adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kita ini kan ya, ketuhanan yang Maha Esa ini yang ada di pembukaan ya. Juga harus dihafal ya. Jadi pokok pikiran kalau diingat-ingat itu yang pertama itu dia sebagai negara persatuan, kemudian keadilan, keadilan sosial, dan yang ketiga keadilan sosial ya. Ya, keadilan sosial, kemudian yang ketiga itu kedaulatan rakyat ya. Kedaulatan rakyat. Terus ini ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan. Ya dari sini kan tahu ya sila-silanya yang mana saja yang ini. Berarti ini sila ketiga, ini sila kelima, sila keempat, sila 1 dan 2 ada di sini. Iya, ini ada di pokok pikiran keempat. Ya, yang ini boleh ditulis ya sebagai tambahan daripada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya. Ya. Bisa ya? Oke, lanjut kita. Silakan diketikkan boleh hiburan ya. Supaya dia tidak kena pembatasan ini. Kalau belajar TWK ini ya. Kayak mana caranya nih supaya tidak kena pembatasan. Lanjut kita di soal nomor 3. Silakan. Boleh di komen jawabannya ya. Kalau boleh beserta alasannya ya. Ya, terima kasih Trash Girl. Wah, ini entah anak les ini atau nggak tahu. Kayaknya anak les ini ya. Silakan dibantu diketik ya. Hiburan dan silakan di komen ini jawabannya apa kira-kira. Nomor 3. Ada yang bisa jawab? Ya, Trash Girl jawab D. Yang lain bagaimana? Mark berprofesi sebagai guru olahraga di salah satu sekolah dasar swasta yang ada di Jakarta ya, berarti dia profesinya sebagai guru. Walaupun seorang non muslim, Mark tetap menghargai kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah tempat ia mengajar. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini berkaitan dengan sila pertama ketika dikaitkan kan. Iya. Kalau di pasal ini apa ini? Pasal
29 ya, ayat 2 ya. Begitu juga sebaliknya, beberapa kebijakan sekolah yang menerapkan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga yang seharusnya diadakan di hari Minggu diganti menjadi hari lain karena pada hari tersebut Mark harus beribadah ke gereja. Ya, artinya di sini ada toleransi ya. Sikap yang ditunjukkan oleh lingkungan sekolah, tepat para pelajar juga dapat dilakukan dalam bentuk tindakan lain seperti ya. Berarti ini sila pertama ya. Ketika yang A, menghormati dan memelihara keberagaman suku, bahasa, dan tradisi yang ada di Indonesia. Ini berarti sila ketiga. Berperan aktif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini juga sila ketiga. Mendorong terciptanya kesetaraan hak dan kewajiban. Wah, ini hak kewajiban ini sila kelima ya. Keadilan sosial. Ya. Siapapun dia harus adil, menjalankan ajaran agama dengan penuh rasa hormat. Ya, ini sila pertama. Ya, ini sila keempat, pendapat ya. Berarti gampang ya, berarti ini sepanjang apapun jawabannya kalau kita menguasai konsep daripada pengamalan sila-sila itu sangat gampang sekali ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Silakan nomor 4 di komen. Ya, bantu diketi hiburan ya supaya kita tidak kena pembatasan. Silakan nomor 4 ya. Dijawab. Wah, terus gue ini cepat jawabnya ya. Ya. Dudu. Jawabannya Fitri merupakan mahasiswa Universitas X yang berpartisipasi aktif dalam membantu temannya yang kurang mampu atau membutuhkan dukungan. Ia dengan ikhlas membantu temannya tersebut baik berupa bantuan uang maupun bantuan tenaga yang meringankan kesulitan teman-temannya. Sikap yang ditunjukkan Fitri ini merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu ketika kita kaitkan ini sila keberapa ini? Ya, kita membantu ya, berupa bantuan uang maupun tenaga, ya, meringankan kesulitan teman-temannya ya. Ketika kita kaitkan ini adalah sila kelima ya, membantu orang untuk mandiri, itu konsepnya kalau di bimbel ya. Membantu untuk mandiri. Tapi kalau misalnya membantu dalam kegiatan kemanusiaan korban bencana alam itu sila kedua ya. Oke, A, menghargai keberagaman agama ya. Ini sila pertama. Menjunjung tinggi martabat manusia. Wah, ini martabat manusia ini artinya kemanusiaan ya. Menghindari tindakan yang dapat memecah belah. Iya. Berdiskusi secara sehat. Sila keempat. Mendorong tertibnya kesetaraan hak. Iya, ini ya. Hak dan kewajiban kesempatan untuk mencapai kesetaraan yang adil dan merata. Contoh penerapan daripada sila kelima ini dari program pemerintah ada KIPS, ya kan? Ada KIS, ya. Kalau sekarang ada MBG ya, dan lain sebagainya. Itu kan kalau di zaman Pak Jokowi kemarin bagaimana dia membangun jalan di Papua itu termasuk ya kan? Ya artinya kenapa hanya di kota besar saja, itu maksud daripada sila ke 5 ya, jadi jawabnya adalah entok ya. Ya, ini kena pembatasan lagi ya. Waduh, pembatasan saja ya. Terserah lah ya TikTok. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Ya, silakan. Nanti abang keluar bentar ya, sampai nomor 15 baru kita lanjut lagi. Ya, biar ini dia pembatasannya hilang ya. Ya, nomor 5 silakan dijawab.
Bagaimana ini? Ya, jadi sebelum PPKI itu ada namanya BPUPKI ya. Iya, BPUPKI dulu ya. BPUPKI. Iya. Jadi BPUPKI ini ya dalam rangka merumuskan dasar negara ya. Dasar negara. Kemudian rancangan undang-undang dasar ya. Rancangan undang-undang dasar. Setelah itu dibentuklah PPKI ya pada tanggal 7 Agustus. Melanjutkan tugas daripada BPUPKI. Ya. Kemudian sidang pertama itu 18 Agustus, mereka langsung bersidang sehari setelah kemerdekaan. Sidang pertama ini PPKI. Yang pertama adalah mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menetapkan Presiden dan Wapres Soekarno-Hatta. Kemudian yang ketiga membentuk KNIP. Sebenarnya kalau kita lihat tujuan utama ini adalah dari pembentukan PPKI ini yang pas mana nih? Ini yang bukan ya. Ini yang bukan ya. Jadi kalau yang ini mempersiapkan kelautan negara iya, memilih presiden iya, menetapkan rancangan, menyusun dasar negara iya. Jadi jawabannya yang tidak adalah ayam. Itu yang bukan ya, hati-hati ya. Ya. Lanjut, kita ke nomor berikutnya. Nomor 6, silakan. Ya. Nomor 6, silakan. Silakan. Silakan di komen. Bantu terus diketikkan hiburan ya, sama Dudu ya. Sengketa tapal batas wilayah perbatasan dengan potensi sumber daya alam besar menjadi masalah yang terjadi hingga saat ini. Wah ini tapas batal, itu ada tapal ya, batas ya. Jadi kita berpikir Allah kalau diambil semeter pala itu gitu ya. Tapi itu adalah kedaulatan ya. Sejengkal tanah pun diambil oleh bangsa lain atau negara lain ya itu menginjak harga diri kita ya, kedaulatan. Apalagi kalau di laut ya kan, itu kayak mana kita lihat tapal batasnya gitu ya, artinya batasnya. Seperti persoalan lintas batas dengan Timor Leste, terdapat distrik Okyus yang merupakan enklave, ya ini bagian suatu wilayah negara yang dikelilingi wilayah negara lain, yang membuat warga Okyus yang ingin menjadi yang ingin menuju Timor Leste atau negara induknya harus melewati wilayah Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste dalam upaya menjaga keamanan
Ya, artinya menjaga keamanan ini adalah menjaga kedaulatan juga ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Ini keamanan ya. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Wah, ini berkaitan dengan keamanan tidak ya. Kemudian membatasi diri untuk bergaul. Ya, nggak bisa juga karena kontur wilayahnya di situ, geografisnya mereka harus melewati wilayah Indonesia. Bekerja seperti biasa. Wah, ini nggak peduli dia sama sekali. Tidak peduli ya kan. Padahal kita itu sebagai warga negara ya harus peka terhadap yang namanya menjaga keamanan. Itu bukan tugas Polri saja gitu ya. Melestarikan kebudayaan wilayah di perbatasan dan mengabaikan kebudayaan. Wah, ada mengabaikan ini berarti nggak mungkin ya. Menjadi mata dan telinga pemerintah terkait potensi ancaman. Ya inilah kira-kira ada isu-isu yang tidak